Welcome back to my channel para sahabat dan kelas 12 IPA. Ya. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentunya, yaitu rangkaian resistor, rangkaian transdelta ke Y juga sebaliknya, dan jembatan Wheatstone. Ya. Semoga nanti dengan penjelasan saya ini sahabat-sahabat dan para kelas 12 IPA bisa memahami dan tentunya bisa mengkupas tuntas tentang rangkaian resistor. Oke, yang pertama, bagian daripada rangkaian resistor adalah kita bahas yang pertama itu adalah rangkaian seri. Ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini rangkaian seri, kira-kira seperti ini. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan. Oke. Jadi di sini kita misalkan adalah R1, R2 dan R3. Dan ini adalah V, tegangan listrik atau potensial listrik, ya. Yang panjang itu positif, ya, yang pendek negatif. Jadi kalau ditanya nanti untuk mencari R serinya itu cukup kita jumlahkan R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3, ya. Kemudian kalau mencari I serinya sama dengan V seri per R seri. Udah, ingat bahwa I seri itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, ya. Jadi kalau misalnya di R1 2 ampere, maka di R2 juga 2 ampere, di R3 juga 2 ampere. Lalu totalnya berapa? Totalnya 2 ampere, ya. Saya ulangi, kalau di R1 2 ampere, maka di R2 juga 2 ampere, di R3 juga 2 ampere. Totalnya berapa? 2 ampere, ya. Kemudian kalau ditanya V serinya V1 ditambahkan dengan V2 ditambahkan dengan V3, ya. Lalu bagaimana untuk mencari yang namanya V1? Itu boleh kita buatkan adalah I1 dikalikan dengan R1. Sedangkan kalau mencari V2 itu sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Lalu kalau mencari V3 itu sama dengan I3 dikalikan dengan R3. Gitu dia. Oke. Sekarang bagian yang kedua yaitu adalah rangkaian paralel. Jadi saya gambarkan misalnya seperti ini. Oke, seperti ini dia, ya. Jadi di sini kita buat adalah R1, di sini adalah R2, di sini adalah R3, maka di sini adalah V. Nah, untuk mencari yang namanya R paralelnya, yaitu 1/Rp itu sama dengan 1/R1 ditambahkan dengan 1/R2 ditambahkan dengan 1/R3. Lalu untuk yang namanya I paralelnya yaitu adalah V paralel per R paralel, udah, sama lah itu dengan I1 ditambahkan dengan I2 ditambahkan dengan I3. Kemudian untuk mencari yang namanya I1-nya itu sama dengan boleh kita buatkan V1 per R1. Lalu untuk mencari I2 itu sama dengan V2 per R2. Sedangkan untuk mencari I3 itu sama dengan V3 per R3. Nah, kemudian untuk V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, ya.
Jadi kalau misalnya di R1 5 volt, maka di R2 juga 5 volt, ya. Di R3 juga 5 volt. Totalnya berapa? Totalnya 5 volt. Oke. Saya ulangi, kalau di R1 misalnya 5 volt, maka di R2 juga 5 volt, di R3 juga 5 volt. Totalnya berapa? Totalnya adalah 5 volt. Kemudian yang berikutnya, rangkaian trans delta KY, ya. Nah, jadi guna daripada rangkaian ini, gunanya adalah yaitu ketika rangkaian itu nanti tidak bisa diselesaikan secara seri atau paralel, maka kita harus menggunakan rangkaian trans delta KY. Jadi yang pertama ini trans delta KY bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuk delta, ya. Jadi misalnya kita buat di sini adalah R1, lalu di sini adalah R2, lalu di sini adalah R3. Nah, ini harus kita ubah ya dari delta KY. Jadi caranya seperti ini. Kita tarik dari sini seperti ini, kemudian seperti ini dan seperti ini. Ya, jadi ini bentuk Y ya. Ini bentuk Y. Ini kita sebutlah yang namanya adalah RA. Oke. Kemudian di sini adalah yang namanya RB. Lalu di sini adalah RC. Nah, misalnya seperti ini. Kita misalkan bahwa yang namanya Z itu adalah R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Maka kalau kita cari nanti yang namanya RA, ya, RA, coba lihat RA yang ini ya. Yang mengapit RA itu adalah R1 dan R2. Ya, R1 dan R2, maka R1 dikalikan dengan R2 per Z. Apa tadi Z? R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya. Kemudian untuk yang namanya RB, kalau kita cari RB-nya, ya, RB yang mengapit itu adalah R2 dan R3. Berarti R2 dikalikan dengan R3 per Z. Oke. Kemudian kalau kita cari yang namanya RC. RC yang mengapit adalah R1 R3. Berarti R1 dikalikan dengan R3 per Z. Nah, itu dia ya. Untuk trans delta KY. Kemudian kita balik. Ya, kita balik berarti trans daripada Y ke delta. Nah, misalnya seperti ini. Tadi ini misalnya bentuk Y, ya, yang ini bentuk Y. Oke, kita ganti warnanya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini misalnya kita buat adalah R1, kemudian di sini adalah R2, kemudian di sini adalah R3. Oke. Nah, ini kita ubah ke bentuk delta. Jadi kita bentuk dia jadi bentuk segi tiga kira-kira seperti ini, ya. Oke, ini kita panjangkan dulu biar nampak dia. Oke. Nah, misalnya seperti bentuknya ini. Oke. Kemudian ke sini dan kemudian ke sini. Ini kan bentuk delta, ya. Nah, ini kita sebut misalnya adalah RA. Oke. Kemudian ini kita sebut adalah RB. Lalu ini kita sebut adalah RC. Oke. Nah, sekarang kita cari yang namanya
kita cari yaitu berapakah yang namanya RA. Jadi kita misalkan dulu yang namanya X adalah, X itu yaitu R1 dikalikan dengan R2 ditambah R1 dikalikan dengan R3 ditambahkan dengan R2 dikalikan dengan R3. Itu X ya. Maka untuk mencari yang namanya adalah RA, untuk mencari RA yaitu adalah X. Coba lihat RA ya. RA itu didapatnya adalah R3 ya. Berarti nanti di sini dibagikan dengan R3. Kemudian kalau kita cari yang namanya RB ya. Ini RB, di depannya adalah R1, berarti X per R1. Kemudian kalau kita cari yang namanya RC ya. RC di depannya adalah R2, berarti di sini adalah X per R2. Gitu dia ya. Itulah yang namanya rangkaian trans Y ke delta ya. Sekarang yang terakhir materi kita yaitu adalah tentang yang namanya jembatan Wheatstone. Oke. Nah, jadi jembatan Wheatstone itu gambarnya seperti ini ya. Jadi seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini namanya jembatan Wheatstone, ya. Jadi kita buat di sini adalah yang namanya R1, lalu di sini adalah R2, kemudian di sini adalah R3, lalu di sini adalah R4 dan yang di tengah adalah R5. Nah, ya. Oke, jadi jembatan Wheatstone itu nanti ada yang pertama ketentuannya dan ada yang kedua. Yang pertama, oke, ketentuan yang pertama di sini untuk jembatan Wheatstone, ya. Jika R1 ya dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Oke. R1 dikalikan dengan R3 berarti hasil kali silang ini ya. R1 dikali R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4 ya. Jadi kalau seperti ini dia, kalau sama perkaliannya, maka nanti R5 itu diabaikan. Ya. R5 diabaikan. Jadi kalau R5 diabaikan, maka R1 R2 jadi seri. Ya. R1 dan R2 jadi seri, artinya ini R5 ini dibuang aja nih ya, dibuang. Oke. R1 R2 jadi seri, kemudian R4 R3 jadi seri. Itu dia. Oke, itu kalau R1 R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Oke. Kemudian yang kedua itu nanti jika R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R4 ya, tidak sama hasilnya, maka R5 itu tidak boleh diabaikan ya, tidak boleh diabaikan. Jadi karena ini tidak boleh diabaikan, maka rangkaian ini nanti harus kita ubah ya. Ini kan bentuk delta ini ya, ini bentuk delta, maka rangkaian itu nanti kita ubah, rangkaiannya kita ubah salah satu ya, boleh yang bagian kiri atau boleh yang bagian kanan, jangan dua-duanya diubah, salah satu aja ya kalau seperti ini bentuknya. Oke. Nah, jadi ini nanti kita ubah dari bentuk delta ke bentuk Y. Ingat yang diubah adalah salah satu. Oke, saya ulangi. Yang diubah itu adalah salah satu, jangan dua-duanya diubah. Gitu dia. Oke. Nah, itulah yang namanya untuk yang namanya jembatan Wheatstone.
Oke. Nah, bentuk-bentuk daripada jembatan Weston, ya bentuknya nanti yang pertama ada seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah pasti jembatan Weston. Ya, ini bentuk jembatan daripada Weston atau rangkaian Weston. Oke. Atau bentuk yang lain seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini bentuk Weston juga, ini juga bentuk daripada Weston. Jadi tidak selamanya nanti seperti ini bentuknya. Ya. Oke, inilah yang namanya tentang rangkaian resistor ya, yaitu seri, paralel, kemudian trans delta ke Y, trans Y ke delta, dan jembatan daripada Weston. Oke. Nah, setelah ini kita akan membahas soal-soal tentang rangkaian resistor. Soal nomor 1. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B pada rangkaian berikut. Jadi ini gambarnya antara titik A dan B ya, hambatan total ya. Hambatan pengganti itu sama dengan hambatan total. Jadi yang pertama ini dulu kita selesaikan ya. Ini namanya rangkaian seri. Kalau seri tadi dijumlah, maka ini hasilnya adalah 4. Kemudian ini juga rangkaian seri ya. Maka ini juga hasilnya adalah 4. Maka nanti rangkaiannya jadi seperti ini dia. Oke, seperti ini ya. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Kemudian ini adalah 3 ohm. Ini adalah 4 ohm. Ini adalah 4 ohm. Ini 3 ohm. Maka kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini rangkaian paralel. Kalau paralel berarti seper ya. Jadi nanti 1/Rp sama dengan 1/4 ditambahkan dengan 1/4 ya. Ini tadi yang namanya paralel. Maka hasilnya adalah 2/4 atau sama dengan setengah. Jadi kita perolehlah Rp sama dengan 2 ohm dibalik ya. Jadi rangkaian nanti jadi seperti ini. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Ini 3 ohm. Ini adalah 2 ohm dan ini adalah 3 ohm. Nah, jadi ini berapa totalnya? Sudah dapat R total. Maka R total ini rangkaian seri semua. 3 ditambah 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 8 ohm. Nah itu dia. Masih gampang ya. Jawabannya adalah B. Kemudian coba kita lihat ke soal nomor 2. Tentukan hambatan pengganti antara B dan C dari rangkaian tersebut. Coba lihat antara B dan C. Nah, untuk rangkaian ini coba lihat rangkaiannya A, B, C, D. Yang ditanya B dan C. Coba lihat kalau dihubungkan B dengan C, maka A dan D itu terputus. Jadi ini dibuang aja. Ini buang, ini juga buang. Gitu dia. Kalau seandainya ditanya antara A dan B, maka ini dibuang, ini dibuang. Atau misalnya ditanya antara C dan D, ini buang, ini buang. Atau misalnya ditanya antara A dengan D, maka ini dibuang, ini juga dibuang. Gitu dia. Ya. Nah, kali ini kita buang, ini dibuang, maka ini kita kerjakan dulu ini rangkaian seri. Ya. Rangkaian seri hasilnya adalah 4 dijumlah ya, 2 ditambah 2. Kemudian ini juga rangkaian seri, hasilnya adalah 4. Jadi nanti rangkaiannya jadi kira-kira seperti ini ya. Ini, kemudian di sini, lalu di sini ada,
Kemudian di sini ini dia, ini titik B, lalu ini adalah C. Oke, yang di sini tadi 2 ohm, ini adalah 2 ohm. Kemudian di sini juga 2 ohm, ini juga 2 ohm. Di sini 4 ohm, ini juga 4 ohm, ya. Nah, coba kita lihat rangkaiannya. Ini 2 4, ya. 2 4 ini namanya satu jalur. Satu jalur itu seri, ya. Jadi ini satu jalur, maka ini rangkaian seri. Hasilnya ini adalah 2 ditambah 4 berarti 6. Kemudian ini juga rangkaian seri, maka hasilnya adalah 6. Lalu rangkaiannya nanti jadi seperti ini. Bisa kita buat ini, ya, titik B, kemudian dicabang jadi nanti seperti ini. Dicabang nanti ke sini, inilah yang 6 ohm. Kemudian dicabang juga ke sini 6 ohm. Lalu ke sini adalah titik C, ini 2 ohm, ya. Ini 2 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang kita kerjakan dulu adalah yang ini, ya. Ini rangkaian paralel. Jadi untuk mencari 1/Rp-nya, 1/Rp berarti 1/6 ditambahkan dengan 1/6, hasilnya adalah 2/6. Maka kita perolehlah nanti Rp sama dengan, kita balik 6 dibagi 2 adalah 3. Maka rangkaian akhir itu jadi seperti ini. Jadi semua rangkaian seri. Inilah titik B, inilah titik C, 2 ohm, kemudian 3 ohm, ini 2 ohm. Maka kita perolehlah R total sama dengan 2 tambah 3 tambah 2, 7 ohm, ya. Oke, jawabannya adalah D. Itulah soal nomor 2. Soal nomor 3, ya. Tentukan nilai R pada rangkaian berikut yang membuat hambatan ekivalen rangkaian sama dengan R. Artinya ini, ya. Artinya ini adalah bahwa yang namanya hambatan totalnya, hambatan total daripada rangkaian itu adalah sama dengan sebesar R. Dah. Lalu yang ditanya, tentukan nilai R. Ya, berapakah nilai R? Itu maksudnya. Oke, yang ini. Hambatan totalnya sebesar R. Lalu nilai R itu berapa? Nah, itu dia. Oke. Yang pertama kita selesaikan dulu ini. Ini susunan seri. Kalau susunan seri berarti itu adalah 5 ditambahkan dengan R. Oke. Maka nanti rangkaiannya seperti ini. Oke, ini dia, ya. Ini 2,5. Kemudian ini adalah 20. Ini adalah 20 ohm. Ini adalah 5 ditambah R ohm. Ini adalah 2,5. Ya. Jadi kita kerjakan yang kedua adalah yang bagian ini. Ya. Yang bagian ini namanya susunan paralel. Ya. Jadi kita cari 1/Rp. 1/Rp sama dengan 1/20 ditambah 1/20 ditambah 1/5 ditambahkan dengan R. Jadi 1/Rp itu sama dengan ini 1/20 tambah 1/20 itu adalah 1/10 ditambahkan dengan 1/5 ditambahkan dengan R. Kita samakan penyebutnya, ya. Kita samakan penyebutnya, berarti dikali silang, ya. 5 tambah R dikali 1 itu 5 ditambah R. 10 dikali 1 ditambah 10 per di bawah 10 kali 5 50 ditambahkan dengan 10 kali R 10 R. Nah, itu dia.
Jadi kita peroleh nanti RP-nya sama dengan 50 kita balik ditambah 10R per 5 ditambah 10, 15 ditambahkan dengan R, gitu dia. Nah, rangkaian berikutnya setelah kita sampai di sini jadi seperti ini. Oke, ini dia ya. Inilah yang 2,5 ohm. Kemudian ini tadi yang RP, lalu inilah yang 2,5. Nah, kalau seperti ini kan sudah rangkaian seri. Nah, kalau sudah ini semua bisa kita kerjakan, maka kita dapatlah R total 2,5 tambah 2,5, 5. Berarti 5 ditambah RP. RP-nya di sini 50 ditambah 10R per 15 ditambahkan dengan R, ya. Atau boleh kita buatkan nanti R total sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, 5 kali 15 75, 5 kali R berarti 5R ditambahkan dengan 50 ditambah 10R per 15 ditambahkan dengan R, ya. Hasilnya ini adalah 75 ditambah 50 berarti itu adalah 125, ya. 5R ditambah 10R berarti itu adalah 15R. Kemudian di bawah adalah 15 ditambahkan dengan R. Tadi katanya bahwa R total sama dengan R, ya. R total sama dengan R, berarti boleh kita buatkan bahwa R sama dengan 125 ditambahkan dengan 15R per 15 ditambahkan dengan R. Kita kali silang, maka hasilnya 15R ditambahkan dengan R kuadrat sama dengan 125 ditambahkan dengan 15R, ya. Kemudian ini kan bisa habis, ya. Jadi kita perolehlah R kuadrat sama dengan 125 atau R sama dengan akar dari 125 sama dengan 5 akar 5 ohm. Nah, itu dia, ya. Jawabannya adalah 5 akar 5, yaitu B. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Besar hambatan pengganti RAB adalah, RAB. Jadi ini rangkaiannya, ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita rombak dulu rangkaian ini biar lebih enak mengerjakannya. Jadi rangkaian seperti ini. Nah, jadi rangkaian sebenarnya seperti ini bentuknya. Oke. Ini adalah R, kemudian dibagi ke 5R, ini 5R, kemudian R, kemudian dari situ nanti masuklah dia ke ini dibagi ke yang namanya 3R, 3R, 4R, 2R, ya. Jadi rangkaiannya nanti adalah di sini dia sama dengan 3R, ini 3R, kemudian di sini adalah 2R dan di sini adalah 4R. Nah, gitu dia, ya. Jadi sebenarnya rangkaian seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini kan sudah gampang. Oke, ini seri, hasilnya adalah 6R. Ini seri, hasilnya 6R. Ini juga seri, hasilnya adalah 6R, dijumlahkan. Oke. Nah, jadi rangkaiannya nanti sudah seperti ini dia. Nah, jadi gampangnya, ini A, ini B, inilah R, ini 6R, 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 ini R.
Nah, kemudian ini semua susunan paralel ya. Ini susunan paralel. Berarti boleh kita cari bahwa 1/RP sama dengan 1/6R ditambahkan dengan 1/6R ditambahkan dengan 1/6R, hasilnya adalah 3/6R. Maka kita dapatlah nanti bahwa RP-nya sama dengan 2R. Lalu rangkaian akhir ya, rangkaian akhir jadi seperti ini ya. Ini A, ini B, ini tadi R, ini tadi 2R, ini R. Jadi totalnya sudah bisa kita cari, yaitu adalah 4R. Itulah jawabannya ya. Gampang. Jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Besar arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm adalah. Oke, jadi yang ditanya arus pada 5 ohm ya. Yang pertama, ini kita kerjakan dulu nih. Ini rangkaian seri ya. Kita sebutlah namanya R seri 1. Oke, dimana hasilnya itu adalah sama dengan 8. Kemudian ini kita kerjakan. Ini adalah rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Kita sebutlah nanti ini adalah yang namanya RP ya, RP, dimana nanti 1/RP sama dengan 1/6 ditambahkan dengan 1/12. Kita buat ke penyebut 12, maka ini dikali 2, 2 tambah 1, 3 ya. Jadi kita perolehlah nanti RP-nya sama dengan 4 ya. Oke. Lalu yang RP ini dengan yang namanya yang 4 ohm itu jadi susunan seri ya, jadi susunan seri. Jadi R seri 2 nanti yaitu adalah RP ditambahkan dengan 4. Hasilnya adalah 4 tambah 4 itu 8 ohm. Nah, jadi rangkaiannya nanti sudah seperti ini dia rangkaiannya. Oke, inilah yang namanya R seri 2. Ini adalah R seri 1 ya. Lalu di sini adalah yang namanya sumber tegangannya sama dengan 12 volt. Oke, seperti ini dia ya. Nah, R seri 1 dengan R seri 2 ini sudah rangkaian paralel ya. Sudah rangkaian paralel. Nah, ingat pada rangkaian paralel tegangannya sama ya, tegangannya sama. Jadi nanti V seri 1 tegangan di rangkaian seri 1 kemudian sama itu dengan tegangan di rangkaian seri 2, samalah itu yang dihubungkan dengan 12 volt. Oke. Nah, yang ditanya tadi adalah arus pada hambatan 5 ohm. Jadi 5 ohm itu berada di rangkaian R seri 1. Oke. Jadi kita cari dulu arus seri pertama. Mencari arus itu adalah V per R. Berarti VS1 per RS1. VS1-nya tadi adalah 12 dibagikan dengan yang namanya R18 sama dengan 1,5 ampere ya. Nah, ingat tadi pada rangkaian seri arusnya sama ya, pada rangkaian seri arusnya sama sesuai dengan teori yang saya kasih tadi. Jadi arus di seri pertama itu sama dengan arus ya, arus di 5 ohm udah, samalah itu arus di 3 ohm ya. Nah, hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, gampang sekali ya. Ini adalah soal UMUGM yang 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya.
Jadi gampang, jawabannya adalah C. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. 6 resistor yang masing-masing besarnya 5 ohm dihubungkan dengan baterai 2 volt yang tahanan dalamnya dapat diabaikan. Seperti ditunjukkan dalam gambar, beda potensial antara X dan Y. Jadi yang ditanyalah beda potensial atau VXY sama dengan berapa. Oke. Nah, caranya yang pertama kita kerjakan dulu ini. Ini rangkaian apa coba? Rangkaian seri ya. Kita sebutlah ini R seri 1 adalah ini 5, 5, 5, maka hasilnya adalah 15. Kemudian ini juga ya seri. Nah, ini kita sebut adalah R seri 2. Hasilnya juga 15. Jadi rangkaiannya boleh kita gambar seperti ini, dan sumber tegangan yang ini kita keluarkan ya. Jadi kira-kira seperti ini dia. Oke, jadi sumber tegangannya kita keluarkan. Nah ini ya, inilah 2 volt, ini tadi R seri 2, ini adalah R seri 1 ya. Nah, antara R seri 1 dan R seri 2 itu paralel ya. Ini namanya rangkaian paralel. Ingat, pada dia rangkaian paralel tegangannya sama. Itu artinya VS1 sama dengan VS2 sama dengan 2 volt ya. Lalu kalau kita cari I seri 1 berarti VS1 per RS1 sama dengan 2/15 ampere. Kemudian kalau kita cari IS2 berarti VS2 per RS2 sama dengan 2/15 ampere. Nah, yang ditanya tadi adalah bahwa beda potensial antara X dan Y. Jadi beda potensial antara X dan Y. Nah, jadi untuk mencari V itu kan I dikali R ya. I dikalikan dengan R. I dikalikan dengan R. Oke, coba lihat X, Y ya. Nah, dari X sampai ke sini ya, sampai ini pertemuan ini itu ada 2 resistor. Berarti nanti yang ini tadi adalah IS1. Di sini tadi arusnya adalah 2/15, maka di sini 2/15, 2/15, 2/15. Jadi nanti IS1 dikalikan dengan, di sini ada hambatannya 2, rangkaian seri, berarti 5 ditambah 5 dikalikan dengan 10 dikurangkan dengan I. Nah, dari sini ke Y, di sini ada resistor 1, berarti IS2 dikalikan dengan, ini cuma 1 ya, dikalikan dengan 5. Ya sudah dapat. IS1 2/15 dikalikan dengan 10, IS juga 2/15 dikalikan dengan 5. Lalu kita keluarkan 2/15 dikali 10 dikurang 5, maka hasilnya adalah 2/15 dikali 5. Ini bisa kita coret, tinggal 3. Maka hasilnya adalah 2/3 volt ya. Gampang, jangan stres sekali belajar fisika ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7 ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Beda potensial pada hambatan 4 ohm adalah. Oke, jadi yang ditanya adalah beda potensial pada 4 ohm. Nah, yang pertama kita cari dulu ya. Ini kita selesaikan dulu ini. Ini rangkaian apa coba? Ini pasti rangkaian seri ya, R seri. Jadi ini hasilnya adalah 8 ohm. Lalu nanti rangkaiannya adalah seperti ini. Oke, ini dia. Ini 16,
ini 8 yang ini. Kemudian inilah R seri. Lalu ini adalah 5 dan sumber tegangannya adalah 12,5 volt. Kemudian kita kerjakan lagi yang ini ya. Ini rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel berarti 1/Rp itu sama dengan 1/8 ditambah 1/Rs. Sama dengan 1/8 ditambah Rs-nya adalah 8. Hasilnya adalah 2/8. Maka kita peroleh nanti Rp sama dengan 4 ohm. Itu dia. Nah, kemudian rangkaiannya sekarang sudah seperti ini dia. Oke, ini adalah 12,5 volt. Ini 16, ini Rp, kemudian ini 5 ya. Nah, jadi yang ini semua sudah rangkaian seri. Maka sudah boleh kita cari R total adalah 16 ditambahkan dengan Rp ditambahkan dengan 5. Berarti 16 ditambahkan dengan Rp-nya tadi 4 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 25 ohm. Kemudian kita cari I total. Ya, I total berarti V total per R total. Ya, V totalnya 12,5 per 25 sama dengan setengah ampere. Nah, coba dilihat ya. Jadi arus total di sini ya, dari sini arusnya yaitu adalah setengah ampere. Oke. Nah, ini tadi rangkaian seri. Ini rangkaian seri. Ingat, pada rangkaian seri arusnya sama ya, arusnya sama. Jadi boleh kita buat I total sama dengan I di 16 ohm, kemudian I di Rp sama dengan I di 5 ohm. Hasilnya adalah setengah ampere. Gitu dia ya. Kemudian kita cari untuk ya Rp tadi 4 ohm itu berada di Rs ya. Rs ini berada di Rp. Ingat itu ya, langkah-langkahnya tadi. Sekarang kita cari dulu yang namanya Vp, berarti IP dikalikan dengan Rp. IP-nya tadi adalah setengah ampere, Rp-nya adalah 4, berarti hasilnya adalah 2 volt. Oke. Nah, ingat yang paralel tadi adalah itu 8 dan Rs. Oke. Yang paralel tadi adalah 8 dan Rs. Ingat, pada paralel tegangannya sama. Itu artinya boleh kita buat bahwa yang namanya V paralel sama dengan V di 8 ohm yang ini atau yang ini sama dengan V di Rs yang ini ya. Hasilnya adalah 2 volt. Nah, sekarang kalau sudah ada VRS, sudah bisalah kita cari yang namanya arus di R serinya. Berarti VRS per RS. VRS-nya tadi berapa? 2. RS-nya berapa? 8. Maka hasilnya adalah 1/4 ampere. Oke. Jadi dapatlah kita peroleh nanti untuk yang namanya tegangan atau potensial di 4 ohm ya. Ingat tadi bahwa untuk yang namanya rangkaian seri arusnya sama. Yang seri mana tadi? 1, 3, 4. Maka boleh juga kita buat di sini bahwa arus di rangkaian seri itu sama dengan arus di 1 ohm sama dengan arus di 3 ohm sama dengan arus di 4 ohm ya. Hasilnya adalah 1/4 ampere. Lalu yang ditanya tadi adalah beda potensial di 4 ohm ya. Untuk mencari beda potensial adalah I dikalikan dengan R, berarti I4 dikali R4.
Jadi R4 maksudnya yang 4 ohm ya. I4 nya tadi 1/4, R4 nya 4, hasilnya adalah 1 volt. Ya gampang, itu dia ya. Para pelajar kelas 12 IPA, jangan stres belajar fisika ya. Fisika itu mudah ya, lebih susah bahasa Indonesia. Itu dia nomor 7. Soal nomor 8. Pada rangka listrik seperti gambar, kuat arus I adalah. Oke, jadi kita ditanya kuat arus I atau I total ya. Ini I total. Nah, ini soal simak UI, rangkaiannya seperti ini. Cara mengerjakannya ini kita buat dulu atau kita gambar rangkaian ini biar lebih sederhana ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini tadi sumber tegangannya 6 volt. Kemudian ini masuk ya, masuk ke 6, masuk ke 6. Jadi langsung aja kita gini. Seperti ini dia masuk ke 6, ini 6. Lalu masuk lagi ke 6, ini 6. Dari 6 masuk ke 3. Nah, ini 3. Lalu masuk tadi 6, masuk tadi 6 langsung ke 9. Jadi masuk 6 terhubung lagi ke 9. Jadi seperti ini dia. Oke, inilah 9. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah lebih enak mengerjakan ya. Ini rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Kita sebutlah nanti ini adalah namanya RP1. Jadi untuk mencari 1/RP1 sama dengan 1/6 ditambahkan dengan 1/6, hasilnya 2/6, maka kita peroleh RP1 sama dengan 6 dibagi 2, 3 ohm ya. Lalu yang ini RP1 ini dengan yang 3 ohm itu jadi susunan ya, jadi susunan seri. Oke. Maka boleh kita cari R serinya sama dengan, yaitu 3 ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 6. Jadi nanti rangkaian seperti ini. Oke. Setelah kita satukan ini 6 dengan 3, hasilnya adalah di sini. Ini 6. Kemudian di sini tadi adalah 9. Ini 6 volt. Maka ini pasti rangkaian apa? Paralel ya. Nah, karena sudah selesai, berarti kita buatlah 1/R total ya. Berarti 1/6 ditambahkan dengan 1/9. Ini ke penyebut 54. 9, 6 berarti 15 ya. Ini masih 1/R total. Jadi kita perolehlah R total sama dengan 54/15. Jadi sudah bisa kita cari I total. Berarti V total per R total. V totalnya 6/54/15. Ini kan bisa kita habiskan. Tinggal di sini 9 ya. Jadi hasilnya 15/9 sama-sama dibagi 3 berarti 5/3 ampere. Jawabannya adalah C. Gampang ya. Oke, itulah soal nomor 8. Soal nomor 9. Perhatikan rangkaian berikut. Apabila efek transien pada rangkaian sudah terlewati, tegangan di kapasitor adalah, yang ditanya adalah tegangan di kapasitor. Oke. Nah, jadi ini adalah soal simak UI juga. Ingat ya, ini perlu diingat ya, perlu diingat udah, bahwa kapasitor tidak bisa dilalui atau dilewati arus searah ya, arus searah atau DC. Ini simbol DC ya, ini simbol DC. Nah, jadi karena arus
itu tidak bisa lewat dari kapasitor, maka arus di R3 itu tidak ada, ya, tidak ada. Tapi bukan berarti tegangan di kapasitor tidak ada, gitu, ya. Saya ulangi, arus tadi tidak bisa lewat dari kapasitor, ya, maka arus di R3, ya, arus di R3 itu tidak ada. Jadi ini kita coret aja ini, gitu, ya. Dan bukan berarti juga tidak ada tegangan di kapasitor, ya. Arusnya tidak boleh lewat, tegangannya ada, gitu dia. Nah, kalau sudah seperti itu, maka antara R1 dan R2 ini jadi rangkaian seri. Oke. Nah, karena cuma ini dia, berarti boleh kita buat bahwa R total itu sama dengan R1 ditambahkan dengan R2. Lalu kalau kita cari arus total, ya, arus total yaitu V total per R total. V totalnya di situ adalah V0, R totalnya adalah R1 ditambah R2, ya. Jadi arusnya hanya ada di R1 dan di R2. Di R3 tidak ada, makanya R3 kita coret di sini. Oke? Nah, kemudian karena R1 dan R2 tadi seri, maka I total itu, ingat pada rangkaian seri arusnya sama. Berarti I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan V0 per R1 ditambahkan dengan R2. Kemudian boleh kita cari yang namanya V2, tegangan di R2, yaitu I2 dikalikan dengan yang namanya R2, sama dengan I2 nya adalah V0 per R1 ditambahkan dengan R2 dikalikan dengan R2. Jadi hasilnya adalah, ini boleh kita tulis jadi R2 dikalikan dengan V0 per R1 ditambahkan dengan R2. Nah, coba lihat R2 dengan C, ya. R2 dengan yang namanya C itu adalah susunan paralel. Ingat, pada susunan paralel tegangannya sama. Artinya V2 sama dengan VC, ya. V2 sama dengan VC, di mana tadi V2 adalah itu R2 dikalikan dengan V0 per R1 ditambahkan dengan R2. Inilah jawabannya, ya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, gampang sekali. Itu dia soal nomor 9. Soal nomor 10. Perhatikan rangkaian berikut. Pada rangkaian listrik seperti pada gambar, tentukanlah kuat arus I, IAB, dan ICD. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian daripada jembatan Weston. Jadi kita lihat dulu perkiraan silang. 3 kali 9 itu 27, 6 dikali 2,5 itu 15. Tidak sama perkiraan silangnya. Tadi kalau saya bilang kalau tidak sama perkiraan silangnya, maka harus kita ubah delta KY, ya. Salah satu kita ubah, boleh yang di bagian kiri, boleh yang di bagian kanan, ya. Jadi ini saya ubah di bagian kiri yang lebih enak, ya. Jadi kita bentuk seperti ini. Oke, seperti ini dia. Nah, ini nanti kita sebutlah, ini namanya adalah RA, lalu ini adalah RB, kemudian ini adalah RC. Jadi kita cari dulu yang namanya RA. RA sama dengan, yang mengapit RA adalah 3 dan 6. 3 dikali 6 18, per jumlahnya 3 ditambah 6 tambah 9 itu 18, hasilnya adalah 1 ohm. Kemudian kita cari RB-nya. RB-nya 3 dikali 9 27, per 18 tadi jumlahnya, maka hasilnya ini adalah 1,5, ya. Kemudian RC, untuk RC-nya yang mengapit adalah 6 dan 9. 6 dikali 9 54, per 18, hasilnya adalah 3. Jadi rangkaiannya sudah bisa kita buat seperti ini.
Oke, ini tadi E sama dengan 18 volt dengan hambatan dalam R, ya ini namanya hambatan dalam R kecil itu 0,2. Kemudian disinilah namanya RA, lalu di sini namanya adalah RB, ini 2,5, inilah RC, ini adalah 9, inilah 1,8, ya. Nah, kemudian untuk titiknya, ya, titiknya di sini titik A, lalu di sinilah titik B, lalu di sini adalah titik C. Ya, kita kerjakan dulu ini rangkaian seri. Kita sebutlah R seri 1. Jadi RB-nya 1,5 ditambah 2,5 berarti 4. Kemudian ini rangkaian seri, hasilnya ini adalah kita sebut R seri 2. RC-nya tadi 3 ditambah 9 itu 12. Jadi antara R1 dengan R2 itu susunan paralel, ya. Susunan paralel. Jadi boleh kita cari nanti bahwa RP-nya itu dicari adalah hasilnya 3. Nah, kemudian sudah bisa kita cari R total. Ya, RA kemudian R paralel ini tadi semua dengan 1,8 itu jadi susunan seri. Kalau seri berarti dijumlah 1 ditambah 3 ditambah 1,8 hasilnya adalah 5,8. Lalu kita cari I total sama dengan V total per R total ditambahkan dengan R. V totalnya tadi 18 per ini selalu ditambahkan dengan R, ya, jika ada hambatan dalam. Kalau tidak ada nggak usah, ya. R total 5,8 ditambah 0,2 berarti 6, hasilnya 3 ampere, ya. Inilah yang disebut I, seperti yang digambar yang ini. Oke, kemudian kita juga disuruh mencari IAB. IAB, AB. Nah, kalau AB itu berada di RS1, ya, berada di RS1. Tadi arus totalnya adalah itu sebesar 3 ampere. Dari sini kita lihat bahwa I total itu sama dengan arus di RA sama dengan arus di RP, ya, karena tadi ini RA RP dengan 1,8 seri sama dengan arus di 1,8, hasilnya adalah 3 ampere. Oke. Nah, jadi sudah boleh kita cari, ya, sudah boleh kita cari yang namanya V paralel, ya. V paralel berarti IR paralel dikalikan dengan R paralel. IR paralel tadi adalah 3 dikalikan dengan R paralelnya 3, maka hasilnya adalah 9 volt. Lalu ingat yang paralel tadi adalah RS1 dan RS2, ya, RS1 dan RS2. Kalau paralel tegangannya sama, berarti boleh kita buat V paralel sama dengan V RS1 sama dengan V RS2 sama dengan 9 volt. Nah, jadi sudah bisalah kita cari I seri 1, berarti V seri 1 per R seri 1 sama dengan 9 R seri 1 tadi 4, ya, berarti 9 per 4 ampere. Jadi berapakah arus di AB? Ya, AB itu kan RB, berarti IS1 sama dengan IAB. Nah, itu dia, ya. Lalu kalau kita cari IS2, ya, IS2 berarti VS2 per RS2. VS2 tadi adalah 9, RS2 nya tadi adalah 12, berarti 9 per 12 ampere. Kalau dikecilkan pun boleh. Nah, ini kan ICD. ICD tadi CD nya di sini, ya. Jadi arus AC sama dengan arus CD. Kenapa? Karena ini seri, ya. Tadi seri yang kedua, maka boleh kita buat bahwa
IS2 itu sama dengan IAC sama dengan ICD sama dengan 9/12 ampere. Inilah jawabannya, ya. Gampangnya. Itulah soal nomor 10. Ikut. Hitung hambatan pengganti antara titik A dan B, antara titik A dan B, ya. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu, ini adalah rangkaian seri. Hasilnya adalah 200. Kemudian yang ini adalah rangkaian, jadi rangkaian paralel, ya. Jadi rangkaian paralel. Jadi boleh kita cari 1/RP sama dengan 1/200 ditambah 1/50 sama dengan, ini kita buat ke penyebut 200, 1 ditambah 4 berarti RP sama dengan 40. Oke. Kemudian yang ini jadi rangkaian apa ini nanti? Rangkaian hasilnya ini, ya. Jadi rangkaian seri, ya. Maka R serinya itu adalah sama dengan 90, ya. 50 ditambah 40. Kemudian yang ini hasilnya, yang 90 dengan yang 200 itu susunan apa? Paralel. Jadi 1/RP lagi sama dengan 1/90 ditambah 1/900, ya, per 200. Oke. Jadi kita samakan penyebutnya. Langsung aja kali silang, 200 ditambah 90 per 90 kali 200 itu 18.000. Maka ini hasilnya adalah 290 per 18.000. Kita coret 1. Jadi kita peroleh RP nya sama dengan 1800 per 9/29, ya. Oke. Kemudian antara yang namanya 10 ohm, ya, 10 ohm, kemudian 1800 per 29 ohm, lalu 10 ohm ini adalah jadi rangkaian seri. Nah, sudah bisalah kita cari R total, ya. Kita jumlahkan aja, 10 ditambah 1800 per 29 ditambah 10, ya. Maka ini kita samakan penyebutnya. Jadi kali 29, 290 tambah 290 berarti 580 ditambah 1800 per 29, ya. Berarti sama dengan dapat. Udah bisa dicarilah, ya. Itulah soal nomor 11. Dihubungkan dengan tegangan listrik 5 volt melalui titik A, B. Ketika arus di cabang CG adalah 3 mA, tentukan hambatan pengganti rangkaian antara titik AB. Jadi yang ditanya adalah RAB-nya itu berapa, ya. Rumusnya ini adalah berarti VAB per IAB. VAB-nya sudah ada 5 volt, ya. Nah, sekarang katanya arus di CG 3 mA, ya, CG. Jadi tadi hambatan ini semua adalah R, ini R, ini R, 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 R. Nah, itu dia. Kemudian arus di CG itu 3, ya. Di sini katanya 3 mA. Otomatis di sini 3 mA juga di sini, ya. Karena ini seri. Kemudian di sini identik semua, maka di sini juga 3 mA. Itu dia. Lalu kalau kita misalkan di sini arusnya sebesar yang namanya I, maka di sini juga sebesar I juga karena dia identik, ya. Kemudian kalau ke sini I, ke sini 3, berarti nanti di sini arusnya adalah I ditambah 3. Di sini juga I ditambahkan dengan 3. Kemudian I berarti di sini jadi 2I. Nah, itu dia. Oke.
Nah, sekarang kita cari I-nya. Coba kita lihat VCB. VCB jalur bawah ya, jalur bawah. Arus di sini 3, lalu R-nya ada 2, berarti nanti 3 dikalikan dengan 2R, kan rumusnya kan I dikali R ya. 3 dikalikan dengan 2R. Lalu kita ambil jalur atas VCB ya, VCB berarti IR ditambah 2IR. IR ditambahkan dengan 2IR. Lalu kita gabung ya. Jadi 2R sama dengan ini hasilnya 3IR ya. Oke, jadi 3-nya habis, R-nya juga habis. Kita dapatlah I-nya sama dengan 2 miliampere. Lalu kalau kita cari IAB ya, IAB itu sama dengan I total. Oke, dari sini 3, dari sini 3, maka ini 2I, 2 dikali 2 4, 3, berarti totalnya adalah 10 miliampere. Jadi sudah bisa kita cari RAB. VAB nya 5, IAB nya 10 miliampere, berarti kali 10 pangkat minus 3 ke ampere ya. Berarti 5000 dibagi 10, 500 ohm. Nah itu dia. Oke guys, teman-teman dan para kelas 12 IPA, inilah pembahasan dari saya tentang resistor ya, rangkaian seri paralel, trans delta ke Y dan sebaliknya, serta jembatan Weston. Jika ada kurang jelas silahkan di komen, di like, di share, dan di subscribe. Nah, sekian dari saya, Tio ya, Tio MF.